بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat malam atau qiyamul lail termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Hanya saja tidak semua orang mampu melaksanakannya karena hal ini merupakan amal yang berat. Lantas, kerugian apa sajakah yang akan didapatkan seorang muslim jika dia meninggalkan sholat tahajud? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Yaitu pertama, dia tidak mendapatkan gelar ibadur rahman atau hamba yang maha penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat tahajud, mereka tidak akan mendapatkan gelar ibadur rahman atau hamba yang maha penyayang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Tuhan maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-64. Yang kedua, tidak mendapatkan gelar al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Kerugian yang kedua bagi orang muslim yang meninggalkan sholat tahajud ataupun sholat malam, dia tidak mendapatkan gelar al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15, 17, dan 18. Yang ketiga, tidak mendapatkan gelar qanit, ahli ibadah, dan ulul albab atau orang yang berakal. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab di akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang keempat, kehilangan tempat istimewa yang disediakan untuk orang-orang yang bangun malam. Wahai sahabat, kerugian yang keempat bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat malam atau tahajud, yaitu kehilangan tempat yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedangkan mereka juga bersujud atau sholat. Quran Surat Ali Imran ayat 113. Yang kelima, kehilangan kesempatan untuk terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul
Man yad'uni fa'astajiba lahu, man yas'aluni fa'atiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berbagai kerugian besar ini, lantas apa pendapat sahabat? Apakah kita akan menyanyiakan sholat malam atau sholat tahajud? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan kita untuk mendirikan sholat tahajud ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.